Pada abad 18 dan 19, sebagai bangsa dari kulit berwarna, yakni Asia dan Afrika, telah mengalami masa penjajahan yang cukup lama yang dilakukan oleh bangsa kulit putih dan Eropa. Perasaan-perasaan rendah dan merasa terhina, kaum miskin, itulah kata-kata yang menggambarkan pandangan bangsa Eropa yang sombong dan merasa super. Tetapi, tak ada yang abadi di dunia. Bangsa-bangsa Eropa yang jaya tidak akan selalu jaya selamanya. Dengan demikian, bangsa-bangsa Asia dan Afrika, mereka mulai bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan mereka, termasuk salah satunya Indonesia. Dalam kurun waktu penjajahan Belanda terhadap Indonesia, pada permulaan abad 20, bangsa Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Gerakan kebangsaan menjadi lebih kuat dengan dukungan dari perhimpunan dan federasi dari berbagai kelompok organisasi. Para pelajar dan mahasiswa dari beberapa organisasi mulai bergabung dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan pada tahun 1926. Dominasi anggota terbanyak datang dari mahasiswa Fakultas Hukum, Kedokteran, dan Teknik di Bandung serta Jakarta. Pada masa itu, nasionalisme belum menjadi sesuatu yang nyata. Kata Indonesia sendiri belum terlalu dikenal, jadi tidak mengherankan kalau organisasi atau perkumpulan pemuda pada waktu itu masih bersifat kedaerahan. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa, tanah air, dan budaya sendiri. Berdirinya Budi Utomo menjadi cikal bakal munculnya organisasi-organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekarukun, dan lain-lain. Organisasi-organisasi inilah yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Perhimpunan pemuda yang paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Hal itu tampak jelas di mana pemuda Indonesia dari macam-macam pulau itu bersatu di Belanda dalam wadah PI. Bahkan lahirnya kesadaran akan perlunya pembentukan organisasi pemuda yang bersifat nasional adalah buah pemikiran para tokoh PI melalui majalah yang diterbitkannya, yaitu Indonesia Merdeka. Gagasan mengenai kemunculan Sumpah Pemuda kemudian lahir dari penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI sebagai organisasi pemuda yang keanggotaannya meliputi seluruh para pelajar dari seluruh Indonesia. PPPI berdiri pada tahun 1926 dengan tokoh-tokoh antara lain Sigit, Sugondo, Suwiryo, S. Reksodiputro, Muhammad Yamin, Aka Gani, Tamzil, Sunarko, Sumanang, dan Amir Syarifuddin. Mengenai hubungan PPPI dengan Sumpah Pemuda, hal ini dapat dikaitkan karena gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia 1, 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam pelaksanaannya, Kongres Pemuda 1 diadakan selama 3 hari dan memiliki pembahasan yang berbeda-beda dalam rapatnya. Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh M. Tabrani dengan tujuan memajukan paham persatuan kebangsaan dan mengeratkan hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Pertemuan pertama diadakan di gedung Free Martial Log yang sekarang merupakan gedung Bappenas. Pertanggal 30 April 1926 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kongres diawali dengan ceramah dari Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani. Ia membicarakan tentang cara untuk menyingkirkan penjajah dan meminta seluruh peserta kongres yang hadir untuk menjadi basis kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Tabrani juga mengatakan untuk meningkatkan semangat kerjasama di antara asosiasi-asosiasi Indonesia. Usai pembukaan kongres, perwakilan masing-masing asosiasi diundang berbicara. Kongres hari pertama ditutup pada pukul 00. Pada pertemuan kedua, hari Senin tanggal 1 Mei 1926, Kongres dibuka kembali di jam yang sama dengan tema pembahasan posisi perempuan yang disampaikan oleh Bahder Johan, Stingy, Ticoalu, Adam, dan Jokso Dipuro. Alasan diangkatnya tema tersebut, menurut Tabrani, karena perjuangan kemerdekaan tidak hanya bisa dipimpin oleh laki-laki. Bahder Johan mengatakan, tema perempuan sama pentingnya untuk dibahas seperti cita-cita politik dan ekonomi. Ibu Stingy juga menyatakan pendapatnya, yakni meskipun kedudukan perempuan di Indonesia tak sama, akan tetapi
terdapat satu kesamaan, yakni dorongan batin untuk mendapatkan kebebasan. Sama juga dengan Nona Adam. Ia mengemukakan bahwa wanita dapat memilih mana yang terbaik untuk dikampanyekan. Selanjutnya, dari pembicara ketiga, yaitu Jakso Dipuro, memberi sambutannya yang bertajuk Rapak Lumo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kedudukan perempuan sangat lemah dalam perkawinan, karena kapanpun bisa saja diceraikan, tetapi mereka tidak bisa menceraikan suaminya. Oleh karenanya, Jakso Dipuro mewajibkan istri mempunyai hak yang sama dengan suaminya. Setelah memberikan pendapat yang berlainan, terjadi diskusi mengenai isu perempuan. Setelahnya, pertemuan hari kedua ini berjalan lancar dan kongres hari kedua berakhir pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1 hari ketiga diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1926 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Agenda kongres hari ketiga ialah mendengarkan ceramah dari dua pembicara, yakni Mohyamin dan Pinontoan. Yamin menyampaikan sambutan mengenai bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia, salah satunya bahasa Melayu, yang menurutnya mudah dipelajari dan dapat diadaptasi untuk digunakan secara luas. Oleh karenanya, Mohyamin merekomendasikan agar bahasa Melayu bisa digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, Pinontoan juga berbicara mengenai pentingnya Islam dan Kristen di Indonesia. Menurutnya, untuk mendapatkan persatuan bangsa di Indonesia, umat Islam dan Kristen harus melepaskan kefanatikan mereka terhadap agama. Menurut Pinontoan, dalam gerakan solidaritas, agama tidak boleh berperan secara langsung. Setelah itu, rapat kongres hari ketiga berakhir pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hasil Kongres Pemuda 1 memang belum berhasil mempersatukan pemuda Indonesia. Akan tetapi, masih ada hasil yang sama pentingnya yang telah ada, yakni yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh perkumpulan pemuda berusaha untuk mengumpulkan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Dan yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia II 27 hingga 28 Oktober 1928. Saat Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamuntjak, Abdul Majid, dan tokoh-tokoh PI lainnya ditangkap Belanda pada Desember 1927, PPPI kembali mengundang perkumpulan pemuda untuk merundingkan persoalan fusi. Namun, lagi-lagi ini belum berhasil. Perlu dicatat bahwa saat itu Muhammad Yamin tidak menyetujui persoalan fusi. Tetapi, kemudian Muhammad Yamin menyetujui fusi karena dapat terbukti dari peleburan pemuda Sumatera yang diwakilinya ke dalam badan fusi yang bernama Indonesia Muda. Pada akhirnya, pembentukan panitia Kongres Pemuda II disetujui dan dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat terbuka dengan pidato rekomendasi dan penguatan rasa persatuan. Struktur panitia Kongres Pemuda II kemudian dibuat pada bulan Juni tahun 1928 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhcai, Pembantu 2 Kocong Sukono, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 J. Leimena, Pembantu 5 Rohyani. Pertemuan pertama pada 27 Oktober 1928 diadakan di Gedung Pemuda Katolik pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pembahasan para peserta mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, dibahas pula ide pemikiran untuk menjadi tuan rumah gerakan perjuangan dalam bentuk organisasi nasional. Pertemuan kedua diadakan di Gedung Us-Java Bioskop yang sekarang dikenal sebagai Jalan Medan Merdeka Utara pada pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Topik yang dibahas adalah pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pembicaranya ialah Sarmedi Mangun Sarwono, dan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan nasional terhadap semua anak Indonesia. Pertemuan ketiga diadakan di Gedung Indonesia Club Go pada 28 Oktober 1928 pukul 17.30 sampai 23.30 waktu Indonesia Barat. Kongres kali ini membahas tentang arka-arkan pandu, penyampaian dari ramelan untuk kepanduan, penyampaian dari pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran oleh Sunario, pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Sebelum rapat ketiga diadakan pada waktu istirahat,
W.R. Supratman, seorang wartawan yang gemar musik dan sering datang ke gedung IC Kramat 106, mendatangi Ketua Sugondo dan meminta izin untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan menunjukkan syairnya. Sugondo membaca syair dan khawatir karena banyak penggunaan kata Indonesia yang ditakutkan akan diketahui polisi Belanda. Ia akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan W.R. Supratman untuk memainkan lagu instrumen tanpa membaca syairnya. Sugondo meminta seluruh peserta mendengarkan lagu tersebut. Demikian bagaimana kemudian lagu Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Setelah selesai istirahat, Ketua Kongres Pemuda II Sugondo dalam rapat ketiganya membacakan dengan suara keras isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengenai Kongres Pemuda yang diadakan, terdapat perbedaan antara Kongres Pemuda I dengan Kongres Pemuda II, yakni Kongres Pemuda I dipimpin oleh M. Tabrani diselenggarakan atas nama suatu panitia yang tidak berhubungan sama sekali dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda. Sedangkan Kongres Pemuda II terdiri dari wakil-wakil perhimpunan-perhimpunan pemuda. Kongres Pemuda I hanya bermaksud untuk menyiarkan propaganda perasaan persatuan Indonesia. Sedangkan Kongres Pemuda II bermaksud untuk menguatkan perasaan persatuan dan kebangsaan yang di masa itu telah hidup di dalam hati tiap-tiap pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 mencerminkan suatu kesadaran kolektif dari pemuda-pemuda pribumi Indonesia saat itu. Kesadaran kolektif tersebut dapat diartikan ke dalam berbagai bidang kehidupan, baik kebudayaan maupun bidang-bidang lainnya. Terjadinya Sumpah Pemuda juga menunjukkan bahwa pada saat itu telah muncul cita-cita keindonesiaan, yakni cita-cita bahwa di kemudian hari pemuda-pemuda tersebut adalah pemuda bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka Sumpah Pemuda telah menciptakan suatu pemikiran bangsa dan negara, yakni Indonesia. Meskipun Sumpah Pemuda itu seakan-akan seperti teriakan di tengah hutan rimba, tetapi akhirnya menjadi kenyataan bahwa nasionalisme Indonesia akan menjadi kenyataan dalam 2 dasawarsa kemudian. Dalam perjalanan sejarah, Sumpah Pemuda tidak menjadi mitos, melainkan sebuah realitas.